Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu Marisa. Jadi tujuan saya menjumpai Bapak ingin meminta waktu agar Bapak dapat meluangkan waktu untuk saya sebentar Pak. Baik, Marisa. Jadi tujuan saya Pak di sini ingin melakukan analisis atas penerapan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan paradigma, prinsip, kemudian pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Baik, terima kasih. Nah, saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak. Semoga Bapak bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Baik, silakan Bu Marisa. Sebelumnya Pak, di sekolah bagaimana visi dan misi yang Bapak jalankan selama ini Pak? Apakah sesuai? Terima kasih Bu Marisa. Ya. Selama ini yang kami jalankan di sekolah itu sebagai misi dan visi tujuan bersama, tentu kami terus berusaha untuk menghasilkan sesuai dengan visi dan misi yang ada di sekolah. Berarti tercapai ya Pak ya? Iya. Oke Pak, baik. Kemudian Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adanya dilema-dilema antara kebenaran yang saling bertentangan. Nah, di sini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Baik, terima kasih Bu Marisa. Terutama setiap kasus yang ada di sekolah, tentu yang paling sulit itu adalah kasus mengenai dengan dilema etika dalam hal itu, di mana kasusnya adalah benar lawan benar. Iya Pak, benar lawan benar. Nah, pertama sekali saya mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Karena kan ada dua jenis kasus. Ada kasus dilema etika dan ada kasus rujukan moral. Dalam mengidentifikasi tersebut, apakah kasus tersebut ini termasuk dilema etika atau rujukan moral? Kalau memang kasus tersebut dilema etika, saya nanti akan melakukan dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Tentu saya akan melakukan dengan menggunakan 9 langkah dan mungkin menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip. Iya Pak, dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya dilema etika ini sulit Pak ya, iya, karena betul. Benar lawan benar. Ketika kita mengambil keputusan ini berarti kita melanggar kebenaran yang lain. Berbeda dengan rujukan moral yang memang sudah pasti benar loh. Nah Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang seperti Bapak sampaikan barusan, benar lawan benar seperti itu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi dalam hal ini kasus yang pertama, yang pengalaman yang mungkin yang saya tangani dalam hal ini yaitu pertama kasus dengan kasus anak yang memang anak itu berprestasi. Anak berprestasi ya Pak ya. Tetapi di bidang akademik dia kurang. Berprestasinya Di bidang olahraga. Ada siswa yang berprestasi di bidang olahraga, dia mewakili provinsi, membawa nama baik nama sekolah, namun di segi akademik dia banyak nilai yang tidak tuntas, sehingga anak tersebut masuklah ke sidang. Di dalam sidang tersebut tentu kenaikan kelas. Nah, jadi kalau sesuai dengan aturan ya kenaikan kelas, berarti dia tuntasnya ya lulus. Namun berdasarkan hasil sidang diputuskan secara bersama-sama dengan kolaborasi dengan wali kelas, guru, jadi diputuskanlah melihat kasus tersebut adalah dia juga mempunyai nilai-nilai kebajikan. Kemudian juga dilema juga ada di situ, di mana guru-guru untuk memutuskan tidak naik kelas, sedangkan dia membawa nama baik nama sekolah, tetapi dari segi akademik, karena kan
berbagai macam argumen dari guru. Waktu sidang itu kan berbagai macam komentar. Dia membawa nama baik nama sekolah, masa dia di bidang akademik dia kurang kan masih bisa ditingkatkan. Kan tidak semua anak dia harus bisa dengan akademik. Ada anak yang memang kemampuannya di bidang seni dan olahraga. Jadi berdasarkan hasil keputusan tersebut naiklah. Jadi keputusannya karena ada beberapa pertimbangan ya Pak. Nah selanjutnya di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini? Misalnya kan itu kasusnya sudah pertama Pak, bisa secara keseluruhan mungkin prosedur seperti apa atau langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Jadi biasanya terutama sekali saya mengidentifikasi seperti yang Bapak sampaikan barusannya, mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian dalam langkah-langkah itu saya berdasarkan pengalaman saya di guru penggerak, saya mulai menerapkan yang namanya 5 langkah untuk mengambil suatu keputusan itu sampai nanti pada terakhirnya saya mengambil keputusan atau jawaban itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya Pak, ya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah selanjutnya Pak, apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kan tadi Bapak sudah mengambil sebuah keputusan. Jadi apa saja selama ini Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Iya, yang sangat efektif tentunya dalam mengambil kasus dilema etika itu dengan menerapkan 9 langkah itu tentu sangat efektif kalau bagi saya. Cuma ada kasus-kasus yang memang dari segi efektivitasnya, ada kasus yang memang kasus yang bisa ditangani untuk efektifnya pada hari itu juga. Ada kasus yang memang kasus harus terjadwal ya. Jadwal ada kasus yang harus kita libatkan orang luar, seperti orang tua wali siswa, apakah komite atau pihak dari masyarakat misalnya untuk kita selesaikan kan nggak bisa secara efektif kita selesaikan dalam waktu itu juga, tentu pasti akan terjadwal ya kan. Sedangkan kasus yang memang di dalam sini mungkin untuk efektifnya selain kita bisa selesaikan di situ dengan terus berkolaborasi dengan guru untuk masuk dalam hal ini wali kelas kalau memang kasus ini di lingkungan sekolah, kemudian guru BP tentunya ya dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin itu. Nah, berarti Pak dilema itu pasti ada ya Pak ya di setiap sekolah. Bahkan dilema itu memang muncul Pak. Kita memang dihadapkan pada situasi yang memang dilema. Berarti dalam mengambil keputusan mungkin ini tantangan yang Bapak hadapi. Karena itu kan keputusannya sangat berat ya Pak. Nah, tantangannya pasti ada. Contoh tantangan itu seperti apa Pak yang kasus-kasus dilema etika? Ya, contoh tantangan seperti yang saya sampaikan tadi pada kasus khianat tadi. Tentu ada guru yang memang yang pro dan ada guru yang kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju seperti itu. Tentu muaranya nanti pasti ke kepala sekolah. Iya Pak. Kenapa Pak ini yang itu? Nah, tantangan itu tentu pasti ada orang yang puas, ada yang tidak puas. Nah, dalam untuk menangani tantangan tersebut, tentu saya harus betul-betul memutuskan suatu hal itu dengan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mengambil suatu keputusan itu tidak memberatkan salah satu pihak. Karena jika memberatkan salah satu pihak, tentu pihak tertentu akan merasa tidak puas. Yang mungkin itu bisa saja. Tapi kalau kita mengambil dengan cara berkolaborasi dalam memutuskan suatu permasalahan dengan cara mufakat dan musyawarah, apalagi kita menerapkan dengan 9 langkah itu, kita uji ya Pak ya. Uji sampai dengan menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip itu juga perlu dalam pengambilan suatu keputusan. Mungkin itu. Ya. Nah, jadi kan Pak, ini ada pertanyaan lanjutan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Barusan sudah Bapak jawab ya Pak ya? Iya. Tapi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentu prosedurnya yang pertama, seperti yang saya sampaikan, jika kasus tersebut misalnya tidak bisa ditangani pada hari itu juga, berarti saya akan membuat jadwal. Jadwal
saya akan membuat surat siapa yang perlu diundang atau pihak mana yang perlu dilibatkan untuk menangani kasus tersebut. Misalnya mengundang wali siswa, saya membuat surat mengundang wali siswa atau mengundang komite atau masyarakat lain yang kira-kira yang berperan dalam kasus tersebut yang harus saya tangani dan saya libatkan. Jadi sesuai dengan statementnya ya Pak. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ataupun kasus-kasus dilema etika? Tentu faktor-faktor yang dapat membantu saya terutama sekali dalam menangani kasus dilema etika atau kasus apapun yang ada di sekolah. Tentu yang membantu saya dalam hal ini adalah wakil-wakil kepala sekolah. Habis itu wali kelas juga berperan dalam hal itu. Kemudian guru BP juga dalam membantu saya untuk menangani kasus-kasus. Karena kami dalam situasi menangani kasus tersebut tentu kami dan saya tidak sendiri ya kan. Iya, Pak. Yang jelas ada orang yang akan membantu saya dalam hal nanti kami terus berkolaborasi untuk mencari solusi dari kasus-kasus yang terjadi. Artinya tidak memutuskan saya selaku pemimpin kepala sekolah tidak memutuskan sendiri dan tidak satu pihak. Kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi Pak, selama Bapak dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman yang sangat berharga. Tentu setiap kasus makin banyak kasus makin banyak pengalaman. Jadi karena dengan belajar dari kasus-kasus tersebut kita akan mempunyai pengalaman yang sangat kuat. Tentu pengalaman yang sangat berharga yang saya dapat yaitu dalam menangani kasus tersebut dengan berkolaborasi, dengan mufakat dan musyawarah itu suatu langkah yang sangat baik. Artinya pembelajaran. Karena semua kasus yang saya tangani adalah dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, baik yang ada di luar sekolah, alhamdulillah tertangani dengan baik. Tentu dalam hal ini berdasarkan pengalaman saya juga merasakan dengan 9 langkah tersebut 4 paradigma dan 3 prinsip juga saya gunakan sebagai pengalaman saya belajar pada waktu penggalan dulu dan sangat efektif. Artinya setiap kasus yang kita tangani itu kita bisa mempertanggungjawabkannya pada kasus tersebut. Kemudian tidak ada lagi kasus-kasus selanjutnya. Kita putus pada hasil keputusan yang bisa kita oke. Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak, luar biasa Pak. Saya juga mendapatkan banyak ilmu dari Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu kepada saya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu Marisa. Pak, saya pamit dulu ya Pak ya. Baik, silakan. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan, saya Marisa Nadia. Saya mengajar di SMA Negeri 6 Sumari. Nah, kedatangan saya kemari merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak ini. Saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya sebentar. Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di sini, Pak? Saya masih baru di sini. Masih baru, 2 tahun setengah. 2 tahun. Berarti selama 2 tahun ini pasti ada masalah-masalah ataupun dilema ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral Pak? Ya, terkait dengan mengidentifikasi karena kita di sini adalah ada tim. Persoalan yang ada di sekolah ini, kasus yang ada di sekolah itu dari guru, kemudian dilaporkan kepada wali kelas, kemudian dari wali kelas ini
akan koordinasi dengan guru BPPK, kemudian wakil kepala sekolah dan asuhan, dan sampai kepada kepala sekolah. Dari kasus-kasus yang ada ini tentu diidentifikasi mana kasus yang memang terberat, ringan untuk diselesaikan. Kalau memang dia ringan, itu biasanya kasusnya itu hanya di wali kelas atau di guru BK, itu sudah selesai. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak, bagaimana juga Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, atau terutama untuk kasus-kasus di mana Pak ada nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan di situ Pak? Ya, terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral ini, dari yang sudah diidentifikasi tadi, itu biasanya memang bisa langsung ditangani oleh wali kelas, itu bisa selesai. Kemudian terkadang juga banyak juga kasus yang ditangani oleh guru BPPK. Seperti Bapak sampaikan tadi. Iya, jadi terkadang kasusnya itu tidak sampai kepada kepala sekolah. Ya, bisa langsung ditangani oleh. Berarti ditangani oleh wali kelas dulu, kemudian ketika tidak terselesaikan, nah jenjang ya Pak ya. Pak, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika emang kasusnya itu sampai di Bapak? Iya. Tadi secara prosedur yang sudah kita sampaikan tadi, mulai dari guru, kemudian ada guru wali kelas, guru BPPK, dan wakil kepala sekolah dan siswaan sampai kepada kepala sekolah. Biasanya kasus-kasus yang sampai kepada kepala sekolah itu adalah terkait dengan pelanggaran berat. Pelanggaran contohnya? Ya, kasusnya pelanggaran berat itu sudah melanggar tata tertib norma yang ada di sekolah. Artinya ini tidak kecil lagi karena sudah mencoreng nama baik sekolah. Tentu secara aturan yang ada di sekolah ini sebenarnya sudah bisa kita keluarkan dari sekolah. Mungkin seperti itu yang biasanya sampai kepada kepala sekolah. Iya. Kemudian Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, saya melihat sangat efektif adanya teman-teman tim ini untuk menangani kasus. Tim ya Pak ya? Iya, ada tim ini sehingga tidak semua kasus ini sampai kepada kepala sekolah. Karena jika tidak ada tim, maka semua persoalan yang ada di sekolah itu semuanya sampai kepada kepala sekolah. Dan ini kita rasa tidak efektif seperti itu. Nah Pak, selama ini ketika Bapak mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika pasti ada tantangannya. Iya. Bisa Bapak ceritakan sedikit tantangan ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Yang saya alami selama ini terkait dengan tantangan kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral, itu ada beberapa kasus yang memang kasusnya adalah pelanggaran berat. Itu tantangannya adalah bagaimana cara kita memberikan sebuah keputusan yang sebenarnya itu keputusannya adalah secara tim kita sudah duduk musyawarah dan anak ini sudah layak untuk kita keluarkan. Namun kita juga tidak sampai kepada di sini supaya kita tidak salah melangkah. Kepala sekolah itu koordinasi dengan pengawas pembina, kemudian sampai kepada kepala cabang dinas. Jangan nanti kita mengambil keputusan tanpa diketahui oleh kepala cabang dinas. Jadi kita koordinasi. Keputusan yang sudah kita putuskan pun itu kita koordinasi dengan kepala cabang dinas dan pengawas, itu ternyata harus kita evaluasi kembali. Kita harus rembuk kembali, artinya kita berpikir apa dampak anak yang telah dikeluarkan ini, apakah dia akan menjadi lebih baik atau tidak. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Kasusnya berat ya Pak. Karena kasusnya berat. Anak ini jika dikeluarkan, apakah dia kasusnya di luar bagaimana? Kita juga nggak tahu, makanya perlu kembali kita kembali. Apakah ketika dia tidak sekolah lagi nanti akan berdampak baik ataupun malah sebaiknya ya Pak ya? Nah kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ataupun membutuhkan jadwal untuk menyelesaikannya? Berarti Bapak sudah sampaikan barusan ya Pak, ada yang membutuhkan dalam 1 hari, kemudian ada yang harus kita jadwalkan.
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Ya, dari jadwal yang telah kita tentukan itu, yang terkait dengan permasalahan yang sudah masuk ke kepala sekolah, itu memang sudah ada kita tentukan jadwalnya dan kita panggil yang terkait. Terkadang kasusnya ini tidak bisa langsung diselesaikan di tempat. Dan ini karena kita perlu koordinasi lagi, kita perlu pending lagi, kemudian kita perlu koordinasi, sehingga kasusnya ini kadang-kadang tidak bisa langsung diselesaikan. Ada jadwal ya, Pak ya. Kemudian adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam hal ini mungkin bukan hanya seseorang ya, yang sangat membantu bagi saya di sekolah ini, tetapi karena kita punya tim penanganan kasus yang ada di sekolah, sehingga ini sangat membantu bagi saya untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah. Pak tidak sendiri ya, Pak ya? Tidak sendiri. Ya, Bapak juga sampaikan barusan, Bapak memiliki tim untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Nah, selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak di saat Bapak mengambil sebuah keputusan, Pak? Ini pengalaman yang sangat berharga tentu bagi saya sendiri dan mungkin teman-teman guru juga. Maksudnya dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus bercermin kepada hati nurani kita untuk melihat apakah keputusan yang telah kita berikan ini baik atau tidak. Kemudian kita juga perlu berpikir keputusan ini harus berpihak kepada diri. Jadi mungkin ini yang perlu kita renungkan bersama. Baik Pak, luar biasa sekali atas jawaban Bapak. Saya juga mendapatkan ilmu tambahan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus memikirkan ya Pak ya, apalagi keputusan itu mengenai peserta didik kita Pak, harus kita memikirkan dampak. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.